Selamat pagi, Shalom. Sering sekali kita tidak berani lagi meminta kepada Tuhan karena keadaan kita. Kalau kita perhatikan anak yang hilang itu, dia tidak berani minta apa-apa lagi kepada bapaknya. Dia hanya pengen jadi budak saja. Karena dia lihat keberadaan dia. Sebenarnya inilah masalah kita semua. Waktu kita lihat dompet kita, maka kita tidak pernah percaya kita jadi pengusaha yang sukses. Kalau kita lihat kesehatan kita, kita juga tidak percaya bisa kita hidup sampai 90 tahun. Kalau kita lihat sekeliling kita merasa kita akan tidak bahagia juga. Yesus jauh lebih besar dari semua itu. Yesus cukup menjadi penyempurna dari semua kelemahan kita itu. Kita perhatikan waktu perjamuan Kana. Itu udah pasti kesalahan hitung. Mereka kesalahan hitung. Dan waktu mereka kehabisan anggur. Walaupun mereka kesalahan hitung semua itu, Tuhan tidak katakan kau salah hitung. Yesus bisa membuat anggur yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Kita juga lihat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Mereka hanya punya 2 ikan dan 5 roti. Tuhan tidak katakan segini aja yang kau punya. Yang mau saya sampaikan, kekurangan kita, kekurangan uang kita, kekurangan kesehatan kita, kekurangan apapun, jangan gara-gara itu kita tidak berani meminta kepada Tuhan. Tuhan jauh lebih hebat. Tuhan bisa menyempurnakan segala sesuatu dari kekurangan kita itu. Jadi jangan lagi berdoa dari kelemahan kita. Berdoalah lihat dari kebaikan Allah, kebesaran Allah, kedahsyatan Allah. Kita perhatikan orang Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu tidak ada air. Gampang bagi Tuhan mengeluarkan air dari gunung batu itu. Waktu mereka juga mentok, di depannya sudah ada lautan, di belakang musuh, kiri kanan, gunung dan padang pasir itu. Tuhan belah aja lautan itu. Jangan menganggap kegagalan kita membuat Tuhan tidak sanggup merubah kita kembali. Jangan anggap gara-gara dosa kita Tuhan tidak bisa memulihkan kita. Jangan anggap gara-gara penyakit kita Tuhan tidak bisa membuat mujizat. Jangan juga anggap gara-gara kemiskinan kita Tuhan tak sanggup memperkaya kita. Dia Tuhan. Dan Tuhan Maha Kuasa ini ada bersama dengan kita. Tapi kita sudah tidak berani lagi. Kita dituduh. Kita disalah-salahin. Dan keadaan itu membuat kita merasa tak ada harapan. Tidak ada yang dikatakan nasi telah menjadi bubur. Lazarus mati aja Allah bangkitkan. Kampak yang pernah jatuh ke air Allah bisa munculkan kembali. Jadi hari ini berhenti menyalahkan diri kita. Berhenti menyalahkan siapapun. Tuhan sanggup melakukan apa saja. Karena itu jangan lagi buat ada alasan apapun untuk tidak mengalami kuasa Tuhan. Maka dikatakan apa? Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita dapat pertolongan pada waktunya. Tahta Tuhan bukan tahta marah-marah. Tahta Tuhan itulah tahta cuma-cuma. Hari ini terima kesembuhan kita dengan cuma-cuma. Hari ini terima juga berkat keuangan kita dengan cuma-cuma. Karena Yesus sudah bayar segalanya bagi kita. Saya tidak tahu apa yang saudara butuhkan. Terimalah itu. Berani memintanya. Karena bukan lagi tentang diri kita, bukan tentang kelemahan kita, bukan tentang keuangan kita, bukan tentang kesehatan kita, tapi tentang kedahsyatan Allah kita. Maka dikatakan dalam buku Petrus, kerjaan kita bukan menceritakan tentang kelemahan kita, kekurangan kita. Kerjaan kita menceritakan perbuatan Allah atas setiap keadaan yang kita alami. Maka hari saya berdoa bagi saudara, perbuatan Allah yang besar buat kesehatan saudara, perbuatan Allah yang besar buat keuangan saudara,
Perbuatan Allah yang besar buat semua keadaan saudara. Allah sanggup melakukan apa saja, karena tiada yang mustahil bagi Dia. Terpuji nama Tuhan.